bisa sertai tiap langkahku. Shalom, apa kabar semuanya? Luar biasa. Mari kita persiapkan hati pikiran kita. Setelah 1 minggu kita beraktivitas, kita kembali mengucap syukur kepada Tuhan atas segala kasih dan pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita. Kita persiapkan untuk ibadah online pada pagi hari ini. Mari kita satu dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami datang kepadamu Tuhan. Kami bawa hidup kami dengan penuh ucapan syukur Tuhan. Kami naikkan kepadamu. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu. Terima kasih untuk berkat dan rahmat Tuhan dalam hidup setiap kami. Saat ini Tuhan, kami mau beribadah, kami mau memuji dan memuliakan nama-Mu, dan kami juga mau mendengarkan firman Tuhan. Berkati ibadah ini Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Roh Kudus pimpin kami, Roh Kudus kuasai kami. Terima kasih Tuhan, biarlah ibadah ini menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan, berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ampuni kami atas segala dosa dan pelanggaran yang kami lakukan di hadapan Tuhan. Kami minta ampun Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa ucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita naikkan pujian, layak dipuji dan disembah. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan
Namamu Tuhan, namamu Tuhan Yesus yang terbesar dan termulia di bumi dan di surga. Kami bangga punya Allah seperti Engkau Tuhan. Kami mau masuk lebih lagi, memuji, memuliakan Engkau. Kami umat-Mu, kami punya Allah yang perkasa. Kami umat yang lebih dari pemenang. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita naikkan pujian lebih dari pemenang. Pemenang. Sebab Yesus ada bersama-sama dengan kita. Amin. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman, kita berdoa dulu. Ya Bapa di surga, ucap syukur Tuhan, kami boleh memuji, menyembah Tuhan, bersorak-sorai, meninggikan nama-Mu. Tuhan, saat ini kami mau mendengarkan sabda-Mu. Berbicara Tuhan untuk setiap kami. Sampaikan isi hati-Mu Tuhan melalui hamba-Mu yang sudah Tuhan pilih. Berikan kekuatan, berikan kemampuan, kepandaian dari Tuhan turun atas hamba-Mu ini Tuhan. Biarlah Tuhan isi hati-Mu sampai di hati kami. Roh Kudus tolong kami supaya kami mengerti apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kami.
dan kami boleh menjalani Tuhan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Kami berakar, bertumbuh, dan berbuah. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Apa yang tidak mungkin buat kami, tidak ada yang mustahil buat Engkau. Kami pegang janji-Mu Tuhan, kami pegang firman-Mu, jadi rema dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Shalom, Bapak Ibu dan saudara-saudara semua yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat berjumpa kembali di dalam ibadah hari ini.
Kita semua bersyukur kepada Tuhan karena atas kasih karunia-Nya, anugerah-Nya yang begitu besar, sehingga sampai saat ini kita semua terpelihara dengan baik. Haleluya, puji Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semua, hari ini saya ingin menyapa saudara-saudara semua dengan pemberitaan firman yang saya ambil di dalam kitab Mazmur, pasal yang ke-22, ayat yang kedua dan ketiga. Kitab Mazmur, pasal yang ke-22, ayat 2 dan ketiga. Saya bacakan, demikianlah bunyinya. Untuk pemimpin biduan, menurut lagu Rusa di Kala Fajar, Mazmur Daud. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Aku berseru, tetapi engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Allahku, aku berseru-seru pada waktu siang, tetapi engkau tidak menjawab. Dan pada waktu malam, tetapi tidak juga aku tenang. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semua, kalau kita mempelajari kitab Mazmur pasal yang ke-22, di sini penulis kitab Mazmur sedang berada atau pada saat-saat di mana hubungannya dengan Tuhan menjadi kering. Hubungannya dengan Tuhan serasa hambar dan Tuhan terasa sangat jauh dengannya. Padahal biasanya Tuhan itu dekat dengan dia, memenuhi setiap kebutuhannya dengan tepat. Tapi tiba-tiba Tuhan menjadi sangat jauh. Berjam-jam dalam kehidupan doa, berhari-hari ibadah, berbulan-bulan menunggu, dan bertahun-tahun berharap, tapi sepertinya sia-sia. Tuhan sepertinya tidak peduli, dan Tuhan hanya berdiam diri di saat-saat dia sedang membutuhkan Tuhan. Tapi yang dirasakan Tuhan serasa sangat jauh. Sebagai orang-orang yang beriman, mungkin kita juga dalam keadaan yang demikian pada saat-saat sekarang ini. Kita sudah memeriksa apa ada dosa, apa ada kesalahan yang membuat Tuhan itu undur dari kita. Mungkin juga kita sudah memeriksa hati kita, pikiran kita, dan perbuatan-perbuatan kita. Lalu kita minta ampun kepadanya atas segala dosa dan kekeliruan, baik yang kita sadari maupun yang tidak kita sadari. Mungkin juga kita sudah menerapkan segala macam cara di dalam berdoa. Kita sudah melakukan doa puasa, doa pagi, doa siang, doa sore, doa malam, bahkan doa semalam suntuk. Kita sudah pergi ke segala macam persekutuan doa. Kita sudah telepon sana sini untuk minta dukungan doa. Bahkan kita mencari hamba-hamba Tuhan yang diurapi agar membantu kita di dalam doa. Tetapi semuanya kelihatannya sia-sia. Keadaan tidak bertambah baik. Tuhan tetap diam. Seakan-akan Tuhan jauh daripada kita. Dia tetap jauh dan diam saja.
Lalu kita bertanya di dalam hati kita, sebenarnya di mana kasihnya itu kepada kita? Di mana kehangatan hubungan yang pernah kita nikmati? Di mana kasih dan pertolongan yang kita alami ketika kita baru bertobat? Di mana seruan dan doa yang segera kelihatan hasilnya? Apakah Tuhan sudah meninggalkan aku? Atau berubahkah Tuhan? Apa yang menjadi salahku? Kalau aku salah, tegurlah. Aku mau berubah. Tuhan, di manakah Engkau? Itulah yang seringkali kita keluhkan. Pengalaman Tuhan yang jauh bukan saja dialami oleh Raja Daud, pemazmur dari kitab Mazmur pasal yang ke-22 ini, tetapi juga sering kita alami. Nah, pengalaman Tuhan yang jauh itu akan berbeda artinya pada setiap umat Tuhan. Pengalaman itu akan berbeda antara saudara dengan saya, atau antara saudara dengan saudara yang lainnya. Itu semua tergantung dari tingkat hubungan kita sebelumnya dengan Tuhan. Nah, di sini kita belajar ada dua kelompok atau beberapa kelompok yang mempunyai pengalaman seperti Daud. Kelompok yang pertama yaitu bagi orang yang sudah bergaul karib dengan Tuhan. Bagi saudara-saudara yang sebelumnya sudah bergaul karib dengan Tuhan. Biasanya perasaan Tuhan seakan-akan jauh dengan kita itu ketika kita berhari-hari di dalam doa, berminggu-minggu kita sudah lewati, tetapi kita baru sadar bahwa di dalam doa seakan-akan tanpa hadiratnya hadir di tengah-tengah kita. Tidak ada percakapan dengan Roh Kudus yang mengungkapkan kehendak dan rencana Bapa dan Tuhan Yesus. Tidak ada firman yang disingkapkan, dan akibatnya akan timbul satu kerinduan, satu kehausan yang sangat kepadanya. Nah, di saat-saat seperti ini, inilah saatnya kedalaman hubungan kita dengan Tuhan itu perlu digali lebih lagi dan lebih lagi. Seperti sumur yang kering, perlu digali lebih dalam untuk menemukan air. Demikian pula dalam hubungan kita dengan Tuhan. Kalau kita merasakan hal yang demikian, maka sadarlah bahwa saat-saat seperti itu adalah waktunya kita kembali, waktunya kita merasakan kehausan, kerinduan untuk dekat dengan Tuhan. Waktu untuk menambah jam doa duduk di kakinya harus kita tingkatkan kembali. Masa di mana kita harus membaca firman Tuhan, merenungkannya, telah datang. Dan kita harus melakukannya itu. Karena seberapa dekat pun kita kepadanya, tetap masih ada jarak, tetap masih ada kesempatan untuk kita lebih mendekat lagi kepada Tuhan. Adalah perlu kita semua tetap menjaga rasa lapar dan haus akan Tuhan ini. Karena seseorang akan berhenti bertumbuh apabila dia merasa
sudah mapan. Ketika kita merasa masih hijau, belum berpengalaman, kita mau belajar, maka kita bisa bertumbuh. Tetapi ketika kita sudah merasa bahwa kita semuanya bisa, maka kita tidak bisa bertumbuh lagi. Rasa cukup akan hubungan yang sudah dekat, merasa bahwa pelayanannya sudah berhasil, itu akan membawa rasa puas diri yang akan membuat umat Tuhan seringkali terlena dan tidak lagi terus maju mengiring Tuhan. Nah, ini akan mematikan rohani secara perlahan-lahan. Itu kelompok yang pertama. Lalu kelompok yang kedua, bagi umat Tuhan yang butuh baru cari Tuhan, tidak butuh ya acuh saja. Nah, ini berarti bahwa Tuhan sedang diam, tidak melakukan sesuatu yang mereka ingin Dia lakukan pada saat mereka sedang di dalam masalah dan kesulitan. Dan sebagian besar umat Tuhan ada di kelompok yang kedua ini. Bagi kelompok kedua, orang yang butuh baru cari Tuhan, tapi kalau sedang nggak butuh, ya acuh saja. Maka fase ini mengakibatkan umat Tuhan seringkali putus asa. Kita menjadi bingung, kecewa, dan kadang-kadang marah kepada Tuhan. Dan masa ini adalah masa untuk kelompok kedua mulai mencari Tuhan. Karena Tuhan sudah mencari mereka, tetapi mereka tidak punya waktu untuk Tuhan. Tuhan memberi mereka 24 jam di dalam satu hari, tetapi mereka paling memberi ya 5-10 menit sehari. Tuhan sudah membuktikan kasih-Nya dalam segala hal, tetapi mereka belum membalas akan kasih-Nya. Kadang malah menyalahgunakan kasih-Nya, bahkan memanfaatkan kasih-Nya untuk menekan dan memeras Tuhan, agar Tuhan memberikan semua yang mereka inginkan tanpa perlu meminta kepadanya. Nah, sikap seperti ini bisa disimpulkan menjadi satu kalimat. Tuhan, kami sangat butuh berkat pertolongan-Mu. Kami sangat butuh kasih-Mu. Tetapi kami tidak butuh Engkau. Ketika keadaan yang buruk, lalu hubungan kita dengan Tuhan terasa jauh, kehidupan doa terasa kering, dan jawaban Tuhan tidak kunjung datang. Bagi kelompok yang kedua, saya ingin katakan kepada saudara-saudara, nikmatilah, ya, nikmatilah keadaan itu dengan mengucap syukur. Karena Tuhan sedang mengerjakan banyak hal yang luar biasa di dalam hidup anak-anaknya. Tapi sering kita tidak paham dan kita tidak tahu. Biarlah Dia mengeluarkan kita setelah cukup bulan. Seperti seorang bayi yang normal dilahirkan ke dunia setelah 9 bulan 10 hari dalam kandungan. Jangan ingin dikeluarkan sebelum waktunya, karena ini menyebabkan akan menjadi bayi yang prematur, yang perlu ditaruh di dalam kotak inkubator dengan berat yang kurang, rentan terhadap penyakit, dan kemungkinan besar pertumbuhannya akan terganggu.
Mari, biarlah kita mau sadar, karena sebenarnya pada saat-saat yang demikian itu, Tuhan sedang membentuk kita. Nah, sebenarnya ada beberapa manfaat ketika doa kita sementara belum dijawab. Apa manfaat-manfaatnya? Yang pertama, manfaat ketika doa kita belum terjawab. Yang pertama, kita mencari Tuhan. Kehadiran di dalam ibadah itu diidentikan sebagai sikap dan kegiatan untuk mencari Tuhan. Sebagian besar umat Tuhan hadir sebagai suatu kewajiban atau kebiasaan bahwa kalau aku sebagai umat Tuhan, maka aku harus hadir di dalam ibadah. Hadir, kemudian memuji Tuhan, duduk, dengar firman Tuhan, memberi persembahan, lalu kemudian terima doa berkat, lalu kita berpisah satu dengan yang lainnya. Nah, selama semuanya itu berjalan baik-baik, selama itu berjalan dengan mulus, maka akan biasa-biasa sajalah hubungan orang yang percaya dengan Tuhannya. Ya, normal-normal, biasa-biasa saja. Dalam kitab Hosea pasal yang kelima ayat yang ke-15 dikatakan, aku akan pergi pulang ke tempatku sampai mereka mengaku bersalah dan mencari wajahku. Dalam kesesakannya mereka akan merindukan aku. Nah, apa yang dikatakan oleh Hosea itu merupakan sikap daripada kita untuk mulai mencari Tuhan dengan lebih aktif dalam kegiatan-kegiatan rohani. Kita lebih aktif lagi. Tetapi keaktifan kita itu karena ada tekanan kesulitan di dalam hidup kita. Sangat jarang keaktifan kita itu dilandasi dengan satu kerinduan. Hati yang meluap-luap, hati yang haus, lapar, rindu untuk bertemu dengan Tuhan. Umat Tuhan seringkali tertipu dengan persepsi yang tidak benar di dalam mencari kehidupan. Di dunia, mati-matian mencari materi dan keberhasilan hidup. Dan kemudian beranggapan ketika mati, otomatis kita masuk surga. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semua, surga bukan berada di lubang yang dalam, tapi jelas untuk masuk ke surga, untuk masuk ke sana, harus melewati pintu. Jadi, kalau arah dan tujuan hidup umat Tuhan hanya materi dan keberhasilan, mereka akan melenceng dari tujuan yang sebenarnya. Arah yang salah akan mengantar ke tujuan akhir yang salah juga. Kalau sehari-hari kita tidak merindukan Tuhan, doa ya hanya ala kadarnya. Ketika kita butuh saja, tanpa ada satu kerinduan akan Dia. Lalu bagaimana kita bisa betah bersamanya di dalam kerajaan surga yang kekal itu, apabila kita tidak pernah ada satu kerinduan kepadanya? Surga hanya untuk orang-orang yang benar-benar rindu untuk masuk ke sana, yang karena kerinduannya maka rela membayar semua harganya. Jadi, mulut yang penuh dengan penggerutuan
hati yang penuh dengan nafsu kedagingan. Sesudah kematian, bisakah otomatis berubah menjadi seorang pemuji atau penyembah Dia? Di dunia saja tidak pernah berdoa berlama-lama. Bagaimana di sana sekonyong-konyong bisa memuji dan menyembah Dia yang dari kekal sampai kekal? Nabi Amos ribuan tahun yang lalu menunjukkan cara agar semua aspek hidup kita ini sehat. Dalam kitab Amos pasal yang kelima ayat yang keempat dikatakan, sebab beginilah firman Tuhan kepada kaum Israel, carilah aku, maka kamu akan hidup. Carilah aku, maka kamu akan hidup, kata Nabi Amos. Tetapi setelah banyak bagian hidup umat Tuhan hampir mati, usaha bangkrut, pekerjaan kena PHK, rumah tangga hancur, kesehatan memburuk, barulah Tuhan mulai dicari agar dapat menghidupkan, memulihkan semuanya kembali. Nabi Yeskiel dalam kitabnya Yeskiel pasal yang ke-33 ayat yang ke-11 mengatakan, katakan kepada mereka, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah, aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya supaya ia hidup. Bertobatlah, bertobatlah dari hidupmu yang jahat itu. Mengapa kamu akan mati, hai kaum Israel? Yeskiel dengan keras mengatakan itu agar bangsa Israel bertobat. Demikian juga kita semua, agar kita mulai sadar untuk kita boleh kembali kepada Tuhan. Allah kadang-kadang memperingatkan kepada kita semua lewat aniaya, lewat tekanan-tekanan, lewat penindasan, agar kita mau berbalik untuk mencari Dia. Karena Dialah saja sumber segala sesuatu yang kita butuhkan di dunia ini dan di dalam kehidupan kekal. Manfaat doa kita belum terjawab. Yang kedua, kita lebih menghargai Tuhan. Apabila segala sesuatu dalam hidup ini berjalan dengan baik, tanpa ada hambatan yang berarti, biasanya kita akan terlena. Persepsi bahwa semuanya itu terjadi secara alamiah, itu akan menguat di dalam diri kita. Dan ucapan syukur akan semakin jarang dinaikkan kepada Tuhan. Kita menganggap bahwa keberhasilanku ya karena kekuatanku, karena kepandaianku. Kita lupa bahwa tanpa Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kita menganggap bahwa diri kita segala-galanya. Oleh sebab itu, seringkali kita tidak bisa mengucap syukur kepada Tuhan. Bukankah ucapan syukur yang diucapkan oleh mulut kita itu biasanya setelah ada sesuatu pertolongan Tuhan yang nyata? Ketika kita disembuhkan dari penyakit, kita bisa mengucap syukur. Ketika berkat datang berlimpah, kita bisa mengucap syukur. Ketika rumah tangga kita dipulihkan, kita bisa mengucap syukur. Dan kita tidak perlu disampaikan bila segala sesuatu itu baik-baik semua. Kita jarang mengucap syukur ketika semuanya berjalan dengan baik. Mungkin ibadah tetap dijalankan,
doa-doa tetap dinaikkan, pelayanan tetap dilakukan, tetapi intensitas dan kesungguhannya itu tidak lebih baik. Semuanya menjadi terlalu agamawi, hanya seremonial biasa, dan semuanya itu hanya liturgi belaka. Lalu kita menganggap yang penting kan sudah aku melakukannya, yang penting kan hari ini aku sudah melayani. Terserah kualitasnya bagaimana, itu masalah yang lain. Sama seperti seorang suami, barulah akan merasa membutuhkan istrinya dan menghargai pekerjaannya bila ia pernah ditinggal sendiri di rumah selama 1 minggu. 1 minggu ditinggal oleh istri kita, baru kita merasakan betapa kita membutuhkan dia. Semua harus diurus sendiri, semua harus dikerjakan sendiri, dan ternyata pekerjaan yang kelihatannya mudah, pekerjaan yang kelihatannya tidak berarti, itu menjadi merepotkan tanpa kehadiran dan kecakapan tangan seorang istri. Atau kebiasaan setiap tahun, ketika masanya para pembantu harus pulang kampung, banyak keluarga yang mampu akhirnya mengungsi sementara di hotel karena pekerjaan di rumah tidak ada yang mengurusinya. Mereka ternyata membutuhkan pembantunya, tetapi jarang mau mengakuinya dan jarang mau menghargainya. Sikap butuh tetapi tidak menghargai itu perlu dikikis, dibuang dari mentalitas orang Kristen. Beruntunglah umat Tuhan yang bisa bersyukur atas segala perbuatan Tuhan, yang kelihatannya sepele, yang kelihatannya mungkin kecil dan tidak berarti. Tapi kalau kita bisa bersyukur, maka kita adalah orang yang beruntung. Saya seringkali bangun setiap pagi. Saya selalu datang kepada Tuhan dan saya mengucapkan terima kasih Tuhan. Pagi hari ini saya bisa bangun. Saya bisa bernafas. Saya bisa menghirup oksigen tanpa harus bayar. Saya mengucap syukur bahwa hidup saya diperpanjang 1 hari lagi. Mungkin itu hal yang sepele, karena memang setiap pagi kita harus bangun. Tetapi kalau kita bisa mengucap syukur bahwa anugerahnya itu terlalu besar bagi kita, sehingga hari itu kita masih diperkenankan untuk hidup melayani Dia. Tetapi biasanya orang percaya sulit untuk bersyukur kepada Tuhan, apalagi dengan sungguh-sungguh mengucap syukur. Kenapa? Karena mereka tidak mengingat bahwa tak terhitungnya kebaikan-kebaikan yang Dia sudah lakukan bagi kita. Kita tidak bisa menghitung kebaikannya setiap hari kepada kita. Tapi justru mata dan hati kita hanya tertuju pada 1 atau 2 keinginan yang belum Tuhan lakukan bagi kita. Sehingga betapapun baiknya Tuhan, kita seringkali menganggap bahwa Tuhan masih kurang baik karena ada satu hal yang belum Dia lakukan untuk kita. Betapa tidak adilnya cara kita memperlakukan Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semua, apabila seorang percaya
Bapak, Ibu, dan saya memutuskan untuk terus maju mencari Tuhan dalam keadaan yang paling tidak berpengharapan, maka ia akan maju dalam kehidupan doanya. Sehingga doa akan menjadi sikap hidupnya. Doa akan menjadi kebiasaan yang apabila tidak dilakukan, akan ada sesuatu yang rasanya kurang dalam hidupnya. Setelah seseorang memutuskan untuk terus maju mencari Tuhan, sekalipun belum ada tanda-tanda doanya dijawab, maka akan ada satu kerinduan dan kehausan akan Tuhan yang akan timbul melalui perubahan sikap hati dan ketekunan kita di dalam doa. Hati kita mulai melunak, dan kita tidak lagi memaksa untuk Tuhan menjawab doa kita. Kita tidak lagi memaksa untuk Tuhan menolong kita, tetapi kita akan bersikap memohon belas kasihannya, memohon kemurahannya berlaku dalam kehidupan kita. Isi doa kita berubah menjadi lebih banyak berdoa agar kita ini bisa taat, agar kita bisa tetap percaya, dan kita dimampukan untuk hidup benar sambil menantikan kegenapan janji Tuhan kepada kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semua, segala sesuatu akan dibawa di dalam doa sebelum dikerjakan. Kita sering kali melakukan itu. Hari-hari dimulai dengan bersandar pada kekuatan kehidupan doa yang mengundang Tuhan terlibat di dalam segala sesuatu. Sehingga kalau dahulu doa karena terpaksa, sekarang kalau kita tidak doa, malah rasanya ada sesuatu yang aneh. Nah, dalam level yang begini ini, doa dilakukan karena kerinduan. Doa dilakukan karena kehausan akan Tuhan dan akan hadiratnya. Bukan lagi karena dorongan roh kepepet. Perubahan hati yang mau direndahkan ini membuat orang tetap sadar untuk menunjukkan hati yang merendah. Selalu melibatkan Tuhan di dalam segala hal. Memohon belas kasih dan campur tangan Tuhan hari demi hari. Nah, kalau kita bisa pada level kehidupan doa seperti ini, maka umat Tuhan kita semua akan lebih banyak mengalami kemenangan daripada kekalahan, dan kita terhindar dari masalah yang kita buat sendiri, sehingga kita bisa berkata seperti Daud berkata, "Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung kepadanya." Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semua, sebenarnya daftar manfaat jawaban doa yang tertunda atau doa kita yang belum terjawab itu manfaatnya masih panjang. Tapi saya berharap Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semua sudah mengerti sebagian maksud daripada Tuhan yang seakan-akan menjauh dan menunda jawaban daripada doa kita. Ternyata semuanya itu untuk kebaikan kita. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semua, mari jangan kita putus asa. Tuhan sudah mempunyai rancangan yang terbaik untuk kita semua. Dan pada akhirnya, apa yang menjadi kebutuhan kita, Tuhan akan menjawabnya. Puji Tuhan. Mari kita duduk kepala dan kita berdoa. Bapa yang ada di dalam surga, terima kasih Tuhan Yesus
buat segala pekerjaan tangan-Mu dalam hidupku. Walau banyak hal yang aku tidak mengerti, banyak masalah dan pergumulan yang harus aku lewati, banyak hal yang aku harus belajar. Walau sering hati ini tidak bisa menerima cara kerja-Mu, tetapi Tuhan, jangan angkat tangan-Mu yang sedang mengerjakan dalam hidupku. Teruskanlah sampai semua sesuai dengan kehendak-Mu. Beri aku kekuatan pada saat aku ingin lari menjauh karena sakitnya proses ini. Tarik aku lebih mendekat dengan tali kasih-Mu. Ikat aku supaya tidak pernah jauh lagi daripada-Mu. Dan mampukan aku melihat segala sesuatu seperti Engkau melihatnya. Bapa, hamba menyerahkan sidang jemaat-Mu dan juga saudara-saudara yang lain yang saat ini sedang mengikuti ibadah kami hari ini. Mungkin banyak di antara mereka saat ini sedang mengalami seperti yang dialami oleh Daud. Merasa seakan-akan Tuhan jauh dari mereka. Seakan-akan Tuhan tidak pernah menjawab doa-doa mereka. Tuhan, kami berdoa untuk mereka. Biarlah mereka boleh menikmati proses yang Tuhan lakukan kepada diri mereka, sehingga mereka akhirnya bisa mengucap syukur atas segala kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyerahkan mereka semua di dalam perlindungan dan pemeliharaan-Mu. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan terima kasih Roh Kudus. Sebelum kami berpisah, kiranya turunkanlah berkat-berkat-Mu atas kami semua. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semua, mari kita angkat tangan dan kita menerima berkat. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita berpisah dan bawalah berkat daripada Allah Bapa, kasih dan cintanya Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan, penghiburan dan kekuatan Roh Kudus menyertai saudara-saudara semua, menyertai kita semua, mulai dari saat sekarang ini sampai Tuhan Yesus datang untuk yang kedua kalinya. Kita berpisah di dalam berkat-Nya Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Mari yang percaya dan yang sudah menerima berkat, kita katakan sama-sama dengan iman. Amin. 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 Sampai berjumpa kembali pada minggu yang akan datang dalam ibadah kita kembali. Puji Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Mari pagi hari ini bersyukur kepada Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku, sebab kita punya Allah yang baik. Dia Allah kita yang dahsyat. Amin. Sama-sama pujikan. Ucaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Katakan kecaplah, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan
Bapa